Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah memahami konsep bilangan bulat, memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan yang terakhir memahami perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita lanjut saja. Kita mulai dengan macam-macam bilangan. Di sini tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Termasuk ke dalam jenis bilangan apakah dia? Ya, itu adalah bilangan asli. Selanjutnya adalah bilangan yang hampir mirip, tapi di sini ditambahkan dengan bilangan 0. Dia adalah bilangan cacah. Dan yang ketiga, ada bilangan yang ada tanda kurangnya di depan. Kita sebutnya dengan kata negatif. Bilangan ini merupakan bilangan negatif. Dan yang terakhir ada bilangan 0. Ada juga bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, di sini lalu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Setelah kita tahu beberapa macam dari bilangan, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan asli, bilangan 0, dan juga bilangan negatif. Jika kita tuliskan atau kita gambarkan di dalam garis bilangan, bilangan itu akan menjadi seperti ini. Terdiri dari bilangan bulat negatif alias bilangan negatif, titik pangkal alias bilangan 0, dan yang terakhir bilangan bulat positif alias bilangan asli. Kita lanjut dengan membandingkan bilangan bulat. Sebelum membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu dulu simbol-simbol dalam membandingkan. Simbol yang pertama adalah tanda ini adalah tanda lebih dari, dan yang kedua adalah tanda seperti ini, kebalikan tanda lebih dari, yaitu tanda kurang dari. Yang ketiga adalah tanda sama dengan. Kita bisa membandingkan dengan 3 tanda tersebut. Contoh, sebagai contoh yang pertama 285 dan 735. Kita lihat di 285. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Apakah dia lebih dari atau kurang dari? Jawabannya adalah kurang dari. Berarti kita gunakan tanda yang nomor 2. Seperti itu. Contoh kedua, negatif 45 dan 23. Negatif 45 dan 23. Apakah negatif 45 lebih besar atau lebih kecil? Lebih dari atau kurang dari? Jawabannya adalah kurang dari, menggunakan tanda yang kedua. Contoh ketiga adalah negatif 27 dan negatif 15. Oke. Sama-sama negatif. Bagaimana kita menentukannya? Pertama, kalau dia sama-sama negatif, kita tinggal lihat angkanya. Kalau dia lebih besar, maka dia adalah kurang dari. Kalau di sini angkanya lebih besar, atau kita bisa membandingkan dengan jika kamu mempunyai kekurangan. Jika kamu mempunyai kekurangan sebanyak 27 dengan kamu mempunyai kekurangan sebanyak 15, lebih bagus yang mana? Apakah lebih bagus kamu mempunyai kekurangan sebanyak 27 atau sebanyak 15? Berarti jawabannya adalah lebih kurang atau kurang dari. Kita bisa gunakan tanda kedua. Selanjutnya adalah negatif 15 dan negatif 38. Tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih dari, karena ketika mempunyai kekurangan 15 dengan ketika mempunyai kekurangan 38 akan lebih bagus jika kita punya kekurangan sebanyak 15.
Atau bisa juga dengan cara kamu melihat di dalam garis bilangan. Ketika kamu melihat negatif 15 dan negatif 38, jika negatif 15 terdapat di sebelah kanan, maka jawabannya adalah lebih dari. Atau jika negatif 15 terdapat di sebelah kiri, maka jawabannya adalah kurang dari. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Sama, mengurutkan bilangan bulat pun kita gunakan caranya mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil adalah dengan melihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lihat di garis bilangan. Letaknya kita sebutkan dulu yang paling kiri baru ke yang paling kanan. Selanjutnya mengurutkan bilangan bulat dimulai dari yang terbesar adalah dengan melihat dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kebalik ya. Kalau kita urutnya dari yang terbesar, lihatnya dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Ketika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil, maka kita harus melihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lihat dari mana? Lihatnya dari garis bilangan. Contoh, urutkan bilangan negatif 7, negatif 8, 1, 4, 7, negatif 9. Mulai dari yang terkecil. Kita lihat di sini. Kita harus mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihatnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Siapa yang paling kiri di sini? Negatif 7 atau negatif 9? Kita pilihnya yang negatif 9. Kedua, negatif 8. Ketiga, negatif 7. Keempat, 1. Kelima, 4. Dan terakhir, 7. Jadi jawabannya seperti ini. Negatif 9, negatif 8, negatif 7, 1, 4, dan 7. Kita lanjut ya. Lawan dari bilangan bulat. Lawan dari bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan dari bilangan negatif A adalah A. Contohnya ketika digambar di bilangan bulat, di garis bilangan, lawan dari 1 adalah negatif 1. Lawan dari negatif 2 adalah 2 dan seterusnya. Jadi contohnya lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari negatif 19 adalah 19. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Contohnya adalah seperti ini. Contoh yang kedua yang kita bahas ya. Misalnya 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Pertama kita buat dulu garis dari 0 sampai 5 ke kanan karena 5-nya adalah bilangan positif. Ditambah seharusnya kan ke kanan juga. Tapi di sini kita bertemu dengan negatif. Negatif itu artinya putar arah. Yang harusnya ke kanan, kamu putar arahnya menjadi ke kiri. Makanya dia balik lagi nih di sini dikurang 2 atau negatif 2. Berarti dari 5 loncat ke kiri 2 menjadi 3. Jadi jawabannya tarik garis dari 0 sampai 3. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan. Sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada identitas. Identitas tuh maksudnya seperti ini. Jika ada suatu bilangan A ditambah sama bilangan 0 ditambah dengan bilangan 0 sama dengan bilangan 0 ditambah dengan bilangan A, hasilnya bilangan itu sendiri alias si A. Contoh 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37 sama dengan 37. Selanjutnya ada komutatif. Di sini nggak kelihatan ya tulisannya. Sebenarnya komutatif. Contoh komutatif itu kalau ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh kalau ada 2 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 2.
Yang kedua ada asosiatif. Asosiatif adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya kurung di sini adalah kalian bisa mengerjakan A tambah B terlebih dahulu atau mengerjakan B tambah C terlebih dahulu. Berikut contohnya sudah Ibu tuliskan. Yang keempat adalah sifat tertutup. Sifat tertutup itu maksudnya adalah jika kamu punya bilangan A dan bilangan B, di mana kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat, maka jika A ditambah B, hasilnya adalah C yang juga bilangan bulat. Contoh, di sini ada 9 ditambah negatif 13. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, dia dikatakan mempunyai sifat tertutup karena 9, negatif 13, dan negatif 4 semuanya merupakan bilangan bulat. Lanjut. Sifat terakhir adalah penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Misalnya, kamu punya bilangan A ditambah dengan lawannya alias negatif A. Maka hasilnya adalah bilangan 0, akan selalu menjadi bilangan 0. Contoh, jika kamu punya positif 37 ditambah dengan negatif 37, maka akan menghasilkan 0. Sama seperti negatif 42 ditambah dengan 42, juga akan menghasilkan bilangan. Kita lanjutkan dengan materi pengurangan bilangan bulat. Menggunakan garis bilangan, contoh soalnya adalah negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Gambar pada garis bilangannya seperti ini, jadi kita tarik garis dulu dari 0 menuju 4 atau negatif 4, 0 menuju 4 ke arah kiri atau ke arah negatif 4, lalu karena dia dikurang maka arahnya adalah ke kiri. Berarti dari negatif 4 kita jalan 3 ke arah kiri menuju ke negatif 7. Maka hasilnya adalah kita tarik garis dari 0 menuju negatif 7 alias negatif 7. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Sifatnya hanya satu yang bisa Ibu sebutkan, yaitu sifat tertutup, yang artinya jika kita punya bilangan A dan bilangan B yang merupakan bilangan bulat, maka bilangan A dikurang dengan bilangan B menghasilkan bilangan C yang juga merupakan bilangan bulat. Berikut contohnya. Jika kita punya 9 dikurang 13 hasilnya sama dengan negatif 4, maka operasi tersebut mempunyai sifat tertutup, yakni di mana 9, 13, dan negatif 4 merupakan juga bilangan bulat. Contoh, yang pertama adalah 20 tambah 4. Nah, berikut nih contoh-contoh yang bisa Ibu kasih. Coba kamu kerjakan dulu. Ibu beri waktu selama 3 menit. Nah, berikut jawaban-jawabannya. Ibu ingin kamu tuliskan di buku catatan kamu cara untuk menyelesaikan contoh-contoh soal seperti ini. Selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi penjumlahan berulang dari suatu bilangan bulat. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang diulang, penjumlahan yang berulang. Dituliskan A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A. Jadi kalau A-nya adalah 7, berarti penjumlahan B-nya adalah sebanyak 7 kali. Contoh, 7 dikali 12, berarti 12-nya kita jumlahkan sebanyak 7 kali. Lalu 5 dikali negatif 20, berarti negatif 20 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Nah, perkalian berdasarkan tanda bilangan. Sudah pernah belajar di SD, misalnya kita punya bilangan 1, bilangan 2, dan hasil kali dari bilangan 1 dan bilangan 2. Jika bilangan tersebut sama-sama positif atau mempunyai tanda yang sama, maka hasil dari bilangan tersebut adalah positif.
Jika bilangan tersebut mempunyai tanda yang berbeda alias positif dan negatif, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasil perkalian bilangan tersebut adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau dia punya tanda sama-sama negatif, berarti hasil perkaliannya adalah positif. Jika dia mempunyai tanda yang berbeda, yang satu negatif dan yang satu positif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan negatif. Selanjutnya, jika ada bilangan 0 dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan 0. Contohnya, 7 dikali 9 dengan tanda yang sama-sama positif, maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Atau juga negatif 7 dikali negatif 9, yang dimana mereka berdua mempunyai tanda yang sama-sama negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sama juga seperti negatif 5 dikalikan dengan negatif 20. Nah, untuk tanda yang berbeda, contohnya adalah negatif 5 dikalikan dengan positif 8. Karena yang satu negatif dan yang satunya positif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan negatif. Seperti itu, bisa kita lanjutkan. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Di sini tulisannya komutatif ya. Yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya sudah Ibu tuliskan, silahkan kamu catat di buku. Yang kedua adalah asosiatif. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah sifat tertutup. Seperti tadi, sifat tertutup artinya jika ada bilangan A dan B yang merupakan bilangan bulat, jika dikalikan menghasilkan bilangan C yang juga adalah bilangan bulat. Yang keempat adalah sifat identitas, yaitu ketika suatu bilangan A dikalikan dengan 1, suatu bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perkalian dengan 0. Setiap perkalian bilangan bulat dengan 0 akan menghasilkan bilangan 0. Kita lanjut, materinya adalah pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan pengurangan yang berulang terhadap suatu bilangan yang tetap hingga habis. Contohnya, jika terdapat 20 permen dan akan dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa lihat, misalnya anak itu adalah Arman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Mereka adalah 5 anak. Mereka kebagian permennya 4-4. Caranya gimana? Bisa dengan cara 20 dikurangi 5, dikurangi terus, kamu hitung ada berapa kali pengurangannya, itu adalah jawabannya. Jadi setiap anak mendapatkan 4 permen, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sifat-sifatnya sama seperti sifat-sifat perkalian. Jika kita gunakan tabel tanda, jika tanda dari dua buah bilangan bulat itu sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, ini untuk yang sama-sama positif dan ini untuk yang sama-sama negatif. Ini untuk yang tandanya berbeda, 50 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 10. Selanjutnya ini juga untuk yang tandanya berbeda, negatif 75 dibagi 15. Hasilnya negatif 5. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Ini nggak kelihatan ya. Jika ada suatu bilangan bulat A, B, dan C, maka A dibagi B, hasilnya sama dengan C jika dan hanya jika A adalah perkalian dari B dan C. Contohnya, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 jika dan hanya jika 20 sama dengan 5 dikali 4. Ini ada di tabel perkalian kamu
ketika kamu pelajari saat SD. Yang kedua adalah untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Ingat ya, syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 0 dibagi negatif 16. Hasilnya adalah 0. 0 dibagi 1 juta, hasilnya juga adalah 0. Yang tidak boleh adalah 0 dibagi dengan 0. Setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Negatif 10 dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Kalau negatif 1 juta dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Dan terakhir, setiap A dan B bilangan bulat, hasil A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Artinya operasi pembagian ini tidak bersifat tertutup. Seperti tadi ya, tidak dengan jika 9 dan 2 adalah bilangan bulat, maka hasil pembagiannya juga bilangan bulat. Ternyata tidak. Hasil pembagiannya sewaktu-waktu bisa menjadi bilangan pecahan, seperti contoh yang Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kamu juga bisa menanyakan di grup WhatsApp PJJ kelas 7. Semoga bermanfaat, semoga kamu bisa menyerap ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.